Allah Tritunggal dan keselamatan kita. Saya memulai dengan sebuah quote atau kutipan dari seorang yang bernama Vernon Ground. Suatu ketika dia diminta untuk menjelaskan soal apakah Tritunggal itu, apakah Trinity atau Trinitas itu. Dia kemudian mengatakan, menjelaskan Trinitas, kita bahkan tidak dapat memulainya, dia bilang. Kita hanya dapat menerimanya, sebuah misteri yang diungkapkan dalam kitab suci. Kita harus jujur mengakui bahwa di dalam kehidupan kita ada keterbatasan-keterbatasan ketika kita mau menjelaskan sesuatu. Kita menjelaskan apa yang nampak mata, apa yang di depan kita saja, kadang-kadang ada sesuatu yang masih kurang, tidak lengkap, tidak utuh. Apalagi ketika kita diminta untuk menjelaskan siapakah Tuhan, siapakah pencipta kita. Bapak Ibu, ini seperti menjelaskan internet kepada kucing piaraan kita. Jadi ada kesulitan tertentu ketika kita menjelaskan internet itu apa. Sedangkan menjelaskan kepada sesama manusia saja kadang-kadang kita repot ya, susah ya. Ya itulah pokoknya gitu ya. Bisa dipahami tapi agak susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi kita sedang memikirkan tentang Allah, pencipta kita yang tak terbatas, yang agung, yang ajaib, yang tak terhampiri. Tetapi di sisi lain, dia juga adalah pribadi yang membuka dirinya untuk kita kenal. Makanya ada yang disebut dengan wahyu di dalam kekristenan. Bukan wahyu tukang bubur. Kalau di Bandung ada bubur wahyu. Atau bukan tetangga kita, tapi penyataan, revelation. Itu seperti ada tirai, ada gorden. Kemudian tirai itu dibuka, disingkap. Dan kemudian kita jadi tahu, oh apa yang dibalik tirai itu. Tuhan seperti bersembunyi dalam tanda petik di belakang tirai itu. Dan kemudian dia menyatakan dirinya kepada manusia. Sehingga dia dikenal. Karena itu kita bisa kenal Tuhan, kita bisa tahu siapa dia. Sejauh, sebatas dia menyatakannya kepada setiap kita. Karena itu menjelaskan soal Trinitas, memahami soal Tritunggal tentu tidak dengan mudah kita bisa lakukan. Apalagi waktu kita singkat 30-35 menit. Saya percaya ini adalah sebuah perjalanan pengenalan yang terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak setiap saudara untuk melihat hari ini tentang apa yang Allah Tritunggal kerjakan atau lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu bahwa ada beberapa pemikiran, ada beberapa pemahaman yang keliru terkait soal Tritunggal ini. Yang pertama adalah triteisme. Triteisme mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah tiga Allah. Sebagaimana orang Hindu mengenal Trimurti, ada Brahma, Wisnu, Shiva, ketiga dewa itu, maka orang Kristen pun sama, hanya namanya beda atau pewujudannya berbeda. Kalau orang Kristen, triteisnya adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Berarti orang Kristen menyembah tiga Allah. Saudara, tentu kita tidak meyakini apa yang disebut dengan triteisme itu atau apa yang dipercaya oleh triteisme, karena kita tidak menyembah tiga Allah, kita menyembah Allah yang esa. Tetapi pernyataan iman kita nanti adalah Allah yang esa itu menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesalahpahaman yang kedua adalah menyatakan bahwa ada satu pribadi saja, keesaan pribadi saja, dan menyatakan bahwa Bapa itu ya Anak, Anak itu ya Roh Kudus itu ya Bapa. Jadi hanya satu pribadi di situ, tapi satu ketika dia jadi Bapa, saat yang lain dia jadi Anak, saat yang lain lagi jadi Roh Kudus, tapi hanya satu pribadi. Kalau hanya satu pribadi agak repot nanti ketika kita mencoba memahami apa yang terjadi di Taman Getsemani misalnya. Waktu Yesus berdoa, dia akan sedang bergumul, sebentar lagi dia akan menghadapi sebuah hal yang berat di dalam hidupnya. Dia kemudian berdoa kepada Bapa kan.
Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau hanya satu pribadi, lalu kemudian apa? Yesus cium, langsung jadi Bapa ya. Nggak bisa anakku, hanya ini jalan satu-satunya. Lalu turun lagi jadi Yesus lagi. Ya udah Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu, gitu ya. Kalau hanya satu pribadi, ayat itu akan repot kita pahami. Dan kemudian kalau hanya satu pribadi, waktu Yesus mati, waduh, repot lagi nih saudara. Berarti Bapa mati, Roh Kudus mati. Ada persoalan yang terjadi di sana. Karenanya kita juga menolak keesaan pribadi. Yang ketiga, ada pemisahan mutlak. Jadi baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak bisa disatukan. Ada pemisahan mutlak di antara ketiganya. Bapa sudah berkarya dulu dalam proses penciptaan. Anak dan Roh Kudus nggak ikut-ikut. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, sangat jelas dinyatakan di dalam kitab Kejadian bahwa penciptaan itu bukan hanya Allah Bapa yang melakukan, tetapi ada Yesus Sang Firman yang terlibat di sana. Ada Roh Allah yang melayang-layang di atas air yang terlibat di situ. Karena itu penciptaan bukan hanya Bapa yang melakukannya, Allah Tritunggal terlibat. Penebusan hanya dilakukan oleh Anak, Bapa nggak turut campur, Roh Kudus juga tidak terlibat. Kita juga menolak itu karena bagaimanapun proses penebusan itu dilakukan oleh Tritunggal, meskipun yang berperan paling dominan adalah Sang Anak. Demikian juga pengudusan bukan hanya Roh Kudus yang melakukan, Bapa dan Anak juga terlibat di dalamnya. Karena itu teori pemisahan mutlak ini adalah sesuatu yang kita tidak percayai juga. Berikutnya ada yang mengatakan, aduh orang Kristen ini repot-repot, ini semua hanya teori, hanya omon-omon, hanya persoalan yang dibesar-besarkan. Nggak ada kaitannya sama sekali dalam kehidupan praktis, hanya bikin pusing. Teolog A ngomong gini, teolog B ngomong gini, disamber sama yang di luar sana. Tuh orang Kristen cuma berdebat tentang sesuatu yang nggak ada gunanya sama sekali tentang kehidupan praktis. Tapi justru hari ini saya mau menunjukkan kepada setiap kita bahwa pembicaraan kita, perbincangan kita tentang Allah Tritunggal itu bukan sesuatu yang teoritis, yang muluk-muluk, yang jauh tinggi di atas sana nggak bisa kita raih, enggak. Tapi justru sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Nanti kita akan lihat di dalam Efesus pasal 1 bahwa pribadi-pribadi Allah Tritunggal inilah yang terlibat di dalam keselamatan saudara dan saya. Yang terakhir mengatakan bahwa ini irasional, nggak masuk akal, nggak bisa dinalar oleh manusia. Saudara, sebenarnya bukan tidak masuk akal, tetapi Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Tritunggal itu supra-rasional, mengatasi rasio kita, mengatasi akal pikiran kita. Bukan berarti akal pikiran kemudian disingkirkan sama sekali, tidak. Tapi karena ini di atas akal, maka kadang-kadang sekali lagi kita ada di dalam keterbatasan untuk memahaminya. Tapi mari siang hari ini kita belajar bersama-sama. Jadi bagaimana kita memahami Allah Tritunggal? Menurut pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, maka Allah Tritunggal yang dimaksud adalah Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu hakikat. Jadi rumusan singkatnya 3 pribadi, 1 hakikat. Ya, ada 3 pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi ketiganya ada di dalam satu hakikat kealahan. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketiganya merupakan satu kesatuan hakikat kealahan. Dialah yang menyatakan diri secara demikian. Kita kemudian mungkin kadang menggugat, kok kenapa nggak satu aja sih? Kenapa menyatakan dirinya dalam 3 pribadi? Ingat saudara bahwa dia Allah yang berdaulat. Dia tidak bertanggung jawab kepada siapapun ketika dia mengenalkan dirinya. Karena memang sedemikianlah dia menyatakan dirinya kepada setiap kita.
Sebenarnya kalau dia mau menyatakan diri dalam 5 pribadi, 17 pribadi, 73 pribadi, nggak jadi soal juga, karena dia adalah Allah yang berdaulat. Tidak ada tanggung jawab dia menyatakan dirinya hanya satu atau setengah atau apa yang kita bisa rumuskan dalam pikiran kita. Demikianlah dia menyatakan dirinya, kita menerima, kita mengimani, kita menangkap itu sebagaimana kebenarannya dinyatakan bagi kita. Kok bisa 3 tapi satu tapi 3? Saudara, kalau kita menyebut soal satu keluarga, itu sebenarnya penekanannya adalah satu kesatuan, bukan? Kalau kita sebut satu keluarga, sebenarnya terdiri dari beberapa unsur penyusun. Ada suami, ada istri. Keduanya kemudian menjadi orang tua. Lalu ada anak-anak yang lahir di dalamnya. Kan sebenarnya tidak hanya satu. Ada suami, istri, atau ayah, ibu, orang tua. Lalu kemudian ada anak-anak. Ada anak sulung, ada anak tengah, ada anak yang ketiga misalnya seperti itu. Tapi semua mereka ini berada di dalam sebuah kesatuan. Namanya adalah keluarga. Saudara, tubuh kita ini satu. Tetapi di dalam kita ada banyak unsur. Setiap kita punya pikiran. Setiap kita punya hati nurani. Setiap kita punya jiwa. Setiap kita punya roh. Setiap kita punya kehendak, keinginan. Tapi apakah kemudian masing-masing bisa dipisah-pisah begitu, Bapak Ibu? Kita menjadi satu kesatuan sistem. Namanya manusia. Saya disebut namanya Joko. Enggak saja satu pikiran aja, tapi ada keinginan, ada roh, ada hati nurani, ada banyak hal yang menjadi unsur di dalam kehidupan saya, tapi satu. Saudara, Indonesia terdiri dari berbagai macam hal. Ada berapa ribu pulau, ada beragam suku, ada banyak bahasa di dalamnya, ada banyak budaya, adat istiadat, ada banyak kebiasaan-kebiasaan. Tapi dari Sabang sampai Merauke, kita ini disebut satu Indonesia. Dan itulah yang dimaksud dengan Esa. Bukan satu dalam pengertian tunggal, tetapi sebuah kesatuan. Kita bisa memahami kesatuan sebuah bangsa, kesatuan Indonesia. Kita bisa memahami kesatuan keluarga. Kita bisa memahami kesatuan diri kita sebagai pribadi. Tapi kemudian kita berkata, nggak masuk akal. Kalau Allah juga menyatakan seperti itu, kenapa nggak masuk akal? Ini adalah sesuatu yang melampaui akal kita. Masuk akal, tapi berada di atas akal. Karena yang sedang kita bicarakan adalah pribadi yang menciptakan setiap kita. Itu sebabnya mari kita belajar siang hari ini apa yang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Salah satu hal yang Allah Tritunggal kerjakan di dalam kehidupan kita adalah menyelamatkan setiap kita. Tuhan yang menciptakan kita itu mengembalikan kita kepada tujuan semula ketika manusia diciptakan. Manusia diciptakan di Eden, penuh dengan keindahan, penuh dengan keselarasan hubungan dengan Tuhan. Tidak ada dosa yang ada di sana. Hubungan relasi dengan Tuhan berlangsung dengan baik. Semua yang terjadi adalah keindahan, keagungan, keajaiban. Tapi rusak gara-gara dosa masuk ke dalam sejarah hidup manusia. Akhirnya semuanya bubar, akhirnya semuanya rusak. Persekutuan kita dengan Allah terputus. Dan sejak itu saudara, Tuhan sudah punya rencana, rancangan yang kekal untuk mengembalikan situasi dan kondisi itu. Ingat ketika Adam dan Hawa diusir keluar, mereka dicari oleh Tuhan. Adam, di manakah engkau? Tuhan kemudian menemukan Adam dan Hawa menggunakan pakaian dari daun. Tetapi Tuhan berkata, bukan itu yang akan menutupi ketelanjanganmu. Tuhan sudah menyiapkan pakaiannya. Berasal dari apa, saudara? Kulit binatang, ya. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang jauh ke depan, menyatakan tentang apa yang Tuhan rancangkan. Tuhan itu mau menyelamatkan. Kalau ada pakaian dari kulit binatang, pasti ada binatang yang dikorbankan. Kalau ada pakaian dari kulit binatang, berarti ada binatang yang disembelih.
Kalau ada binatang yang disembelih berarti ada darah yang tercurah. Bukankah sebenarnya sejak awal, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah punya rancangan yang kekal untuk menyelamatkannya melalui Yesus Kristus, anak domba Allah, yang akan menjadi penutup seluruh dosa seisi dunia. Dia yang menutupi dosa itu dengan pakaian yang dibuatnya. Saudara, keselamatan berarti mengembalikan setiap saudara dan saya kepada tujuan awal ketika kita diciptakan. Punya relasi, hubungan yang erat dengan Tuhan, tak terpisahkan. Dan itulah yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Apa yang Allah Tritunggal kerjakan di dalam kehidupan kita, menyelamatkan kita. Yang pertama, apa yang Bapa lakukan? Apa yang Bapa lakukan adalah memilih kita. Dalam Efesus 1 ayat 3 dan ayat yang keempat dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Bapa adalah pribadi yang memilih setiap saudara dan saya. Apa yang dimaksud dengan konsep pemilihan ini? Bapak Ibu, saya percaya bahwa memilih adalah sebuah aktivitas yang nggak asing bagi setiap kita. Setiap hari kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Tadi waktu kita bangun pagi pun kita sudah dihadapkan pada pilihan-pilihan. Salah satu pilihannya adalah hari ini mau ibadah atau enggak ya. Waktu kita memutuskan untuk ya ibadah dong, harus ibadah karena ini adalah hari di mana saya bisa lebih memiliki waktu bersama-sama dengan Tuhan dan saudara seiman. Makanya saya memilih untuk beribadah. Waktu kita memilih untuk beribadah, kita mulai diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang baru. Saya mau ibadah yang jam berapa? Ada 3 kali ibadah di GBI Bethel Harapan Indah. Saya mau yang jam 7.30, 9.30, atau 11.30. Kita kemudian memilih, jam 11.30 saja, supaya tidak terlalu pagi bangunnya, bisa lebih siang. Lalu ketika kita memilih itu, ada pilihan-pilihan lain yang hadir. Hari ini mau ibadah pakai baju apa ya? Yang mana ya? Lalu kita buka lemari kita, ada pilihan-pilihan di situ. Minggu lalu rasanya baru pakai yang polkadot. Hari ini mau pakai garis-garis deh. Oke, pakai garis-garis. Cuma persoalannya baju kita garis-garis ada 3. Garis-garis yang putih sama hitam, garis-garis yang biru, merah, kuning, garis-garis yang mana. Lalu kita pilih lagi. Dan begitulah seterusnya. Kehidupan kita adalah berdasarkan pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, saudara, Allah Bapa memilih saudara dan saya. Dia memutuskan untuk memilih setiap saudara dan saya di dalam Kristus. Sehingga kemudian kita menjadi anak-anaknya. Kita diselamatkan di dalam Dia. Dan inilah yang Bapa kerjakan. Saudara, landasan pemilihannya apa? Tentu bukan karena kita baik, bukan karena kita rohani, bukan karena kita rajin beribadah. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Kalau kita kembali ke ayat yang keempat tadi, maka proses pemilihan yang terjadi itu kapan? Sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu, mari kita pikirkan. Kalau kita sebelum dilahirkan, kita ada di mana? Ada di kandungan ibu kita masing-masing ya. Semua kita dilahirkan ya Bapak Ibu ya. Atau ada yang di-download, ada yang diunduh dari cloud gitu, lalu tiba-tiba, enggak ya. Kita semua lahir dari ibu kita masing-masing. Jadi sebelum kita ada, sebelum kita lahir, kita ada di kandungan ibu kita 9 bulan 10 hari rata-rata. Tapi persoalannya adalah sebelum kita dikandung ibu kita ada di mana? Wah, saya nggak tahu. Saya belum ada, saya belum muncul, saya belum lahir. Sebelum lahir saya ada di mana? Alkitab menyatakan kepada kita, Efesus 1 ayat yang keempat,
Kita ada di dalam rencana Allah. Kita ada di dalam pemilihan Allah. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Bukan saja sebelum kita lahir, sebelum bumi ini ada pun, sebelum dunia dijadikan pun, Tuhan sudah punya rancangan terhadap saudara dan saya. Karena itu landasannya sudah pasti, bukan karena kita baik, bukan karena kita mampu, bukan karena kita sanggup, bukan karena kita pantas di hadapan Tuhan. Tetapi sama sekali itu semua adalah karena anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Ada rancangan sempurna dalam kekekalan. Dia maha tahu, dia mengerti siapa saudara dan saya. Dia tahu detail nama kita. Dia tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya dia memilih kita di dalam Kristus. Kalau kita percaya kepada Kristus, kitalah orang-orang yang dipilih oleh Bapa Surgawi. Sebagian orang berkata, aduh enak, sudah dipilih Tuhan, berarti saya pasti diselamatkan, saya mau hidup bebas, saya mau hidup ngawur aja. Toh, saya sudah dipilih, pasti tidak akan berubah. Saudara, tentu kalau kita dipilih oleh Tuhan, kita harus sadar tujuan yang dinyatakan di dalam ayat yang keempat tadi. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Setiap saudara dan saya ketika dipilih oleh Bapa ada tujuannya. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Supaya kita kudus, supaya kita tak bercacat di hadapannya. Itu sebabnya kalau ada seorang yang menyadari saya ini orang yang dipilih oleh Tuhan karena anugerah, pasti setiap kita akan dengan kesadaran, saya mau mempersembahkan hidup saya, hidup yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau memberikan seluruh hidup saya ini kepadamu ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Itulah ibadah kita yang sejati, kata Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu mari kita sadari, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan di dalam Kristus. Dan untuk itu kemudian Tuhan menyatakan tujuan akhirnya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Pilar yang sangat kuat, kita dipilih oleh Bapa Surgawi. Yang kedua, kita bisa melihat di sini apa peran atau apa yang dilakukan oleh Allah Anak Yesus Kristus. Dalam ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa Sang Anak adalah pribadi yang menebus setiap saudara dan saya. Ayat 7 dan 8 berkata begini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Apa yang dilakukan Allah Bapa adalah memilih dan kemudian dilanjutkan oleh Sang Anak, menebus setiap kita. Apa yang dimaksud dengan menebus? Kata itu berasal dari istilah Yunani apolutrosis. Apolutrosis itu artinya membeli, artinya menukar dengan sejumlah uang. Baru kemudian apa yang ditebus, apa yang dibeli, apa yang ditukar itu menjadi milik dari orang atau pribadi atau pihak yang menebusnya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, ditukar. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dan ada sesuatu yang kemudian saya pahami di sini, bahwa kalau kita ditebus itu berarti kita adalah pribadi-pribadi yang penting bagi Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di matanya. Saudara, sekaya apapun kita, kalau kita belanja ke supermarket, kita pasti hanya akan membeli atau menebus sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga buat kita. Uang kita mungkin tak berseri, lalu kita pergi ke supermarket dan kita berkata, tak beli semua. Satu supermarket semuanya aku borong. Gak gitu ya saudara ya. Kita pasti akan dorong troli dan kemudian hanya memilih barang-barang tertentu yang penting buat kita, yang berharga buat kita. Dan dengan itu kemudian kita mau bayar. Saya mendapatkan insight begini. Itu sebabnya kalau kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Kristus, berarti di antara semua orang yang ada di dunia ini, kita adalah orang-orang yang kemudian penting, berharga di mata Tuhan.
Saudara, bukankah ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa? Kalau kita pikir, ada banyak orang yang lebih baik dari saya. Ada banyak orang yang hidupnya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang lebih potensial daripada saya. Ada banyak orang yang hidupnya lebih baik daripada apa yang saya tunjukkan selama ini. Tetapi pada masa lalu, kenapa kemudian Tuhan mengambil saya dan kemudian menebus saya, membayar saya? Dan dikatakan di dalam ayat 7 dan 8, sudah lunas dibayar dengan darahnya sendiri. Jadi kalau ada di antara kita yang mulai merasa, aduh, aku minder, aku gak berharga, aku gak punya masa depan, aku adalah orang yang buruk pada masa lalu, gagal pada masa lalu, aku gak ada nilainya sama sekali. Saudara lihat ayat 7 dan ayat yang ke-8, saudara ditebus oleh Kristus. Dan itu berarti saudara berharga di matanya. Saudara tidak dibeli dengan mencicil 12 kali 0%. Karena murah. Saudara dilunasi oleh Tuhan dan harganya, value-nya adalah darahnya sendiri. Dengan apakah kita bisa menyamakan harga darah Kristus? Dengan apakah, kekayaan apakah yang kita bisa bandingkan dengan darah Kristus itu? Itulah harga saudara dan saya. Dan karena itu ketika kita lihat Sang Allah Tritunggal bekerja di dalam kehidupan kita, Bapa memilih, Sang Anak menebus. Wow, betapa dahsyatnya kehidupan kita bagi Tuhan. Di mata Tuhan ada tujuan yang sangat luar biasa. Kita penting bagi Tuhan, kita berharga di matanya. Dan ada satu tujuan mulia yang dinyatakannya bagi setiap kita. Saudara, kita berharga. Karena itu nilai praktis ini yang kita terima ketika kita belajar tentang Allah Tritunggal yang bekerja bagi setiap kita. Sampai di sini mungkin saudara masih berkata, belum yakin, belum pasti, belum teguh. Ada lagi enggak yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal? Yang terakhir, yang ketiga, kita belajar bahwa sesudah Bapa memilih, kemudian Sang Anak menebus kita, maka Roh Kudus adalah pribadi yang memeteraikan saudara dan saya. Ayat 13 dan 14, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, apa saudara? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi sesudah Bapa memilih Anak menebus, ada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang memeteraikan setiap kita. Kalau istilah apolutrosis, menebus, membayar tadi berasal dari dunia jual beli. Kalau memeteraikan itu dari dunia peternakan. Peternak pada waktu itu biasanya punya ratusan ribuan hewan peliharaan atau ternak yang mereka miliki. Bisa domba, bisa sapi, bisa kuda, atau apapun yang lain. Saudara, biasanya ternak itu dilepas liarkan untuk cari makan di padang rumput. Dan kalau ada beberapa peternak, berarti kepemilikannya itu masing-masing ya. Begitu bercampur jadi satu di sebuah ladang atau di padang rumput yang sama, kemungkinan tertukar itu sangat besar. Nanti pas pulang sorenya, aduh ini yang mana tadi? Kudanya milik saya yang mana? Lalu kemudian kudamu yang mana? Karena mirip-mirip ini semua. Apalagi kalau besarannya juga hampir-hampir sama gitu ya. Wah, kemungkinan tertukar sangat besar. Itu sebabnya para peternak pada waktu itu memberikan seal, memberikan materai, memberikan tanda. Tanda apa? Tanda kepemilikan. Itu sebabnya binatang itu dikasih tanda khusus. Biasanya dengan besi panas, ada bentuk tertentu. Kalau saya punya kuda, ya JP ya, ada logo misalnya, dibuletin, lalu kalau pakai besi, capkan di kuda itu. Kalau tulisannya JP, oh berarti milik Joko Prihanto. Nanti sore sudah gampang membawa pulangnya, memisahkannya dari yang lain. Karena itu milik saya yang sah, sudah saya kasih tanda. Demikianlah juga kita di hadapan Tuhan. Masing-masing saudara ini, saudara dan saya sudah punya tanda.
Dan tandanya bukan materai dari besi panas yang dicapkan di dada kita atau di punggung kita, di tubuh kita. Bukan pakai tato yang bisa dihapus, yang bisa dilaser. Bukan dari materai 10.000 yang bisa disobek, yang bisa digunting, yang bisa dibakar dan habis. Tapi materai yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, tanda yang kekal, yang dicapkan oleh Tuhan, oleh Allah Tritunggal dalam kehidupan kita adalah Roh Kudusnya sendiri. Dan itu adalah sebuah tanda yang sangat kuat, materai yang sah, nggak bisa diganggu gugat lagi. Itu sebabnya kalau kita ragu dengan keselamatan kita, baca sekali lagi Efesus pasal 1. Saya percaya kita akan makin diteguhkan bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi milik Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, hasil pemeteraian itu kemudian adalah jaminan kita seluruhnya, penebusan kita seluruhnya, yang menjadikan kita milik Allah. Hidup kita bukan milik kita sendiri, hidup kita adalah milik Tuhan. Saudara, kalau kita adalah orang-orang yang menyadari bahwa saya bukan milik saya lagi, tetapi saya milik Kristus sekarang, maka saya mau hidup menurut apa yang menjadi keinginan Sang Pemilik. Hidup kita dipersembahkan kemudian karena saya hambamu, saya milikmu, saya dulos, saya harus melakukan apa yang menjadi kehendak dan keinginan dari Sang Pemilik, bukan keinginan saya sendiri lagi. Itulah sebabnya mari kita persembahkan hidup kita masing-masing. Sesudah kita mengenal Allah Tritunggal dengan karyanya menyelamatkan saudara dan saya, mari kita sama-sama mempersembahkan hidup ini. Biar Tuhan yang pakai kita, biar Tuhan yang kemudian menggunakan kita sebagai alatnya, menjangkau lebih banyak jiwa lagi untuk memperkenalkan Dia kepada lebih banyak orang yang belum berjumpa dengan Dia secara pribadi. Saudara, karya Allah Tritunggal yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Saya mengundang pemain musik. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Bapa Surgawi. Dan kalau Bapa yang memilih, Dia tidak pernah salah pilih. Kita bisa salah pilih, tapi Tuhan tidak pernah salah. Dan karena Dia sudah memilih, Dia menebus kita, Dia bayar kita dengan harga yang lunas dibayar, nggak dicicil. Selesai oleh darahnya. Dan sekarang kita dimeteraikan, dicap, mendapatkan seal surgawi, yaitu karena Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat, bahan perenungan buat kita masing-masing siang hari ini. Dan supaya kita menyadari betapa kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah yang besar, diselamatkan di dalam Kristus, dan biar hidup kita senantiasa menyenangkan hatinya. Mari kita naikkan pujian refren ini. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Kau yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu,
selama Kami mengasihi-Mu, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Adakah di antara Bapak Ibu yang hadir siang hari ini dengan sebuah keraguan, pertanyaan di dalam kehidupanmu? Apakah saya sungguh-sungguh sudah mendapatkan keselamatan yang pasti di dalam Kristus? Keselamatan yang kekal karena saya percaya kepadanya. Kadang-kadang saya tidak yakin karena saya orang berdosa, saya orang yang jahat, saya orang yang buruk pada masa lalu, nggak layak, tidak ada satu alasan pun kenapa saya harus mendapatkan kehidupan yang kekal. Siang hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa menjalankan syariat agama, bukan karena kita mampu memberikan hidup suci, penuh dengan kekudusan terlebih dahulu, baru kemudian kita diselamatkan. Sama sekali bukan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita pemahaman siang hari ini, kita dipilih oleh Bapa Surgawi. Bahkan sebelum dunia dijadikan, kita semua ada di dalam pikirannya, kita semua ada dalam rancangannya, kita semua ada di dalam master plan-nya Tuhan. Dan kemudian Tuhan menebus setiap kita. Ya, kita berdosa, kita gak layak, kita memiliki masa lalu yang buruk, tapi saudara berharga di mata Tuhan. Karenanya Dia mau mati buat saudara. Karenanya Dia rela untuk mencurahkan darahnya buat saudara. Karena itu jangan lagi merasa aku gak layak, aku gak pantas, aku gak berharga. Saudara berharga di mata Tuhan. Mungkin saudara masih ragu, bener enggak, yakin enggak? Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam kehidupan kita menjadi jaminan keselamatan itu bagi setiap kita. Karena itu, kalau ada masih ada keraguan, masih ada kebimbangan di dalam diri saudara, siang hari ini datang kepada Tuhan. Dan secara pribadi itu saudara nyatakan kepada Dia, teguhkan hatiku, ya Allah Tritunggal. Teguhkan hatiku ya Roh Kudus, ya Yesus, ya Bapa Surgawi. Supaya aku makin hari makin mantap menjadi pengikut-pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Di dalam hidup, Ya Yesus, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagi aku. Roh yang berpandang, Layan Tuhan selama hidupku. Sekali lagi kami mengucap syukur